Masa kampus saat itu saya mengisi masa-masa kampus saya dan masa-masa yang indah, masa-masa yang sukacita yang luar biasa, gembira. Yang saat ini juga ada masalah dan juga bisa menangis ya. Saya manusiawi loh menangis. Kalau robot nggak bisa. Nah, saat ini kita lagi berada di satu cafe hitsnya Ende, di Cafe Love in Flores, di tepi pantai ya? Iya, pinggiran pantai. Pinggiran pantai Kilo 1 di Curaro Ya. Oke guys, jadi ini asli minumannya enak-enak banget. Dan tadi malam juga aku coba yang melon squash sama lychee squash, ini rekomendasi banget. Tapi kalau buat kamu yang pecinta kopi, di sini kopinya enak banget nih guys. Ya, karena cita rasa kopi buatan barista bisa langsung kamu dapatkan di sini karena Darwis juga dulu pernah menjadi barista di Jogja. Wow. Guys, di video sebelumnya kita udah tahu nih perjalanan karir dan dunia pendidikan Karisma dari SMP sampai SMA. Kita lanjut membahas kisah kampus dari sosok inspirasi ini yuk. Luar biasa banget loh Karisma. Nah, oke, selesailah sudah untuk masa SMA-nya nih Karisma. Kemudian Karisma memilih untuk kuliah ya tentunya. Iya, untuk kuliah. Nah, kuliahnya ngambil jurusan apa nih Karisma? Saya kuliah tetap fokus ke jurusan sama di SMA, di jurusan bahasa. Saya ngambil jurusan sastra Inggris di kuliah. Wow, sastra Inggris guys. Ini sedikit informasi nih guys. Kita kalau belajar bahasa Inggris aja nih udah pastinya ada tingkat kesulitan tersendiri, tantangannya sendiri. Apalagi kalau kita belajar mengenai sastra Inggris nih guys. Nah, sastra Inggris ini sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin Karisma? Nah, kalau kita ngomong soal sastra itu kan dia kan luas ya. Dia Betul. cakupannya general luas banget. Tapi dia fokusnya lebih kepada kebudayaan, tentang manusia, tentang ini psikologi kemanusiaan, kebudayaan, lebih kepada di subnya lebih pada pengarang, terus kepada ini penulis kayak gitu. Iya ya. Budaya saat itu seperti apa yang kita bahas. Dan aku rasa sih ini cocok banget karena Karisma milih hal yang tepat ya. Maksudnya itu kan benar-benar dari ini ya, maksudnya sesuai bakat dan minatnya Karisma ya. Ini cocok banget nih guys. Nah, Karisma pasti waktu kita kuliah kan pasti banyak nih diskusi atau debat ya di kelas ya. Dan aku percaya banget nih Karisma bisa menghandle segala sesuatu itu karena waktu SMP, SMA aja Karisma udah bisa kayak menjadi seorang broadcaster kan. Nah, itu gimana nih Karisma waktu menghadapi perdebatan di kelas atau diskusi, pasti Karisma udah terbiasa ya? Saya ini kan termasuk anak yang selalu selalu ngambil hal yang positif nih. Di saat di kampus itu tergabung juga di dunia BEM Universitas. Wow, tetap ya aktif ya. Iya benar, dan itu saya menjadi Menteri Bakat dan Minat tuh. Menteri Bakat dan Minat di BEM Universitas. Akhirnya kita membaurlah bersama seluruh teman-teman se-Flores. Ada dari Manggarai, ada dari ini Riung, pokoknya banyak banget ya etnis yang kita dapat di situ. Jadi bagaimana cara kita menghandle untuk perdebatan, which is perdebatan dengan zaman SMA SMP lari ke dunia kampus beda ya. Betul banget. Justru perdebatan yang kita ambil di sini perdebatan yang lebih lari kepada data, terus observasi dulu, kita ngomong teman-teman seperti apa. Jadi beda lah cara ngobrol, terus cara diskusi sudah berbeda lah dengan cara SMA dulu yang suka yang hebring, yang heboh-heboh. Akhirnya kita harus bisa meredam ego emosi kita dengan cara lebih dewasa, melihat data dan fakta, terus observasi dulu baru kita ngomong. Karena apa yang kita ngomong itu kan berdasarkan fakta ya saat kuliah. Iya, karena benar ya. Jadi ini yang dinamakan seorang diskusi yang cerdas ya. Betul. Jadi kita mencari problem solving dari permasalahan yang ada dengan data-data yang sudah Karisma kumpulkan sebelumnya. Dan ini pasti seru banget nih kalau kalian jadi teman Karisma waktu masa-masa kuliah ya. Seru banget. Karena kita kembali ke video di awal tadi, Karisma sempat bilang kalau memang waktu SD atau SMP gitu kayaknya udah suka banget sama kayak news presenter gitu kan. Jadi daya hayal aku langsung berpikir nih, aduh Karisma kayaknya waktu moderator. Jadi ala-ala moderator yang di televisi kan. Benar. Saya dulu pernah menjadi moderator. Itu ada namanya diskusi hari Ibu ya. Diskusi hari Ibu itu jujurly ada narasumbernya dari LSM. Wow. LSM perempuan lah saat itu. Pemberdayaan wanita perempuan ya. Dia lebih kepada solidaritas perempuan Flores SPF lah sebut aja. Jadi saya menjadi narasumbernya di kampus. Itu diikuti oleh seluruh mahasiswa. Flores, moderator. Guys, ini benar-benar sangat menginspirasi guys. Jadi karena Karisma jujur ya, kita waktu kuliah itu kan banyak hal yang kita kerjakan, bukan cuma masalah kita mengikuti kayak tugas-tugas perkuliahan. Karisma juga memilih mengambil terjun ke dunia intra kampus. Itu kan otomatis spend banyak waktu kamu yang habis kan. Itu tapi kamu tetap happy aja menjalani tetap itu happy. semua. Justru saya ke kampus itu bawa handuk, bawa sabun, dan juga bawa
baju sendiri untuk mandi di kampus loh, karena kebetulan di kampus kami itu kan peralatan untuk wifi saat itu kan kita kan zaman-zamannya chatting-chattingan tuh. Iya, bener banget. Zaman-zaman chatting-chattingan, zaman-zaman BBM-an itu kan ya udahlah, daripada kita rugi-rugi beli datang mending di kampus aja deh. Tidur di kampus itu ngeri, tidur di kampusnya. Jadi Sampai Karisma bawa ini handuk sendiri. sosok yang cerdas ya dalam memanfaatkan segala hal yang ada ya guys ya. Betul. Jadi kita mesti cerdas gitu. Nah, Karisma berarti itu Karisma aktif banget ya waktu kuliah ya. Nah, soalnya kan gini Karisma biasanya ya anak-anak ya waktu habis SMA kemudian pengen berpikir untuk kuliah, biasanya orang tuanya udah wanti-wanti nih Karisma. Nanti kamu fokus aja belajar gitu ya. Nah, kalau Karisma ini kan mengambil resiko tambahan. Maksudnya gini loh. Karisma selain fokus di kuliahan, Karisma juga aktif di organisasi maksudnya kan? Saya aktif di intra kampus, organisasi intra kampus ya, dalam kampus BEM Universitas sebagai Menteri Bakat dan Minat, dan juga saat itu saya sering ke kampus-kampus lain tuh untuk bagaimana nge-hire, kita bagaimana membuat diskusi akbar, kayak studi kooperatif juga gitu ya. Studi kooperatif ke kampus-kampus lain. Dan juga saya dulu mahasiswa yang dikatakan mahasiswa aktif karena apa? Karena setelah habis mata kuliah saya lari ke jurusan lain. Jadi kamu kayak mau aja belajar gitu ya maksudnya? Mau, pokoknya itu otak saya tuh harus belajar. Jujur dulu saat habis sastra Inggris saya lari ke hukum. Jadi kayak murid pendengar lah di situ. Pak, saya izin, saya boleh ikut Pak? Boleh. Yang penting jangan ini ikut. Dari hukum lari, habis hukum lari ke ekonomi lagi. Dari ekonomi lari sampai ke teman-teman teknik lagi. Habis itu lari lagi ke teman-teman di sastra Indonesia. Wow, ini nggak biasa loh. Dan jarang banget mahasiswa yang melakukan hal-hal seperti itu. Karisma mau aja ya kayak untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi senang aja. Jadi disiplin ilmu yang lain. Kamu happy tapi ya? Selalu punya daya hayal, saya harus happy terus saat itu. Kan saat itu juga kan saya mahasiswa yang dikatakan mahasiswa yang aktif ya, kegiatan kampus juga nge-MC di kampus. Oh iya, jadi benar ya, jadi kegiatan nge-MC-nya tetap berlangsung. Tetap jalan. Justru di kampus itu saya lebih banyak job di kampus, bis natalisnya Unflor. Wow. Saya jadi MC-nya, jadi marching band, jadi mayor perdana saat itu. Oh, jadi Karisma juga aktif di marching band sebagai? Iya, itu mayor perdana. Mayoret, wow, biasa banget guys. Aduh, laki ini benar-benar berprestasi banget itu ya. Itu di audisi karena zaman kami itu mahasiswanya itu banyak, hampir lebih dari 11.000 orang. 11.000 mahasiswa. Jadi di mana saat itu diseleksi untuk menjadi mayoretnya itu kan juga seleksi yang begitu ketat ya. Karena kebetulan pelatih kami ini, pelatih drum marching band ini adalah Bapak Ferdi Levi kan. Wah, aku tahu banget, Beliau punya jejak karirnya juga pernah melatih di SMA Unggul itu kan. Iya, betul. Jadi gimana dia harus meng-hire anak-anak kampus dengan mentalnya anak kampus seperti apa, akhirnya terpilihlah saya sebagai mayoret perdana saat itu. Ya. Sebenarnya ada hal-hal apa aja sih Karisma? Maksudnya manfaat lain apa yang kamu rasakan ketika kamu kayak bergabung di kegiatan mayoret atau marching band, kemudian aktif juga intra kampus, itu value apa lagi nih Karisma sebenarnya ingin berbagi ke ini penonton kita kali ini? Best value-nya saya tuh banyak relasi di situ ya. Karena menjabat sebagai Menteri Bakat dan Minat pun saya juga harus meng-hire bakat-bakat baru yang ada di kampus. Salah satunya yang saya fokus saat itu adalah bakat jurnalistik dan juga public speaking. Sampai pernah kita membuat yang namanya workshop journalism and public speaking di Universitas Flores, diikuti oleh kampus yang ada di ND saat itu. Jadi kita bagaimana hire mereka untuk bakatnya jurnalistik, fotografi, news reader, news presenting, MC. Wow. Kita ngundang narasumber saat itu yang ada yang berkompeten di ND untuk ikutan acara itu. Itu banyak sekali value-nya. Value-nya apa? Value-nya mereka dapatkan. Oh, ternyata bakat kami itu bukan hanya ketika belajar jadi sarjana doang. Betul banget ya, Karisma. Bakat kami habis ini, saya nggak boleh harus jadi guru aja. Saya bisa menjadi seorang jurnalis, seorang public speaking, news reader, news reading, penulis, bisa sekali seperti itu. Banyak bakat yang harus digali pada saat dunia kampus saat itu. Karena benar banget nih Karisma. Kadang-kadang nggak semua orang loh Karisma bisa mengenal dirinya sendiri. Itu nggak gampang ya. Ada orang juga kayak ingin bergabung di satu organisasi, mungkin karena mentalnya yang kurang bagus atau rasa percaya dirinya kurang bagus atau pernah dia mengalami bullying waktu kecil, jadi menemukan karakter dan menemukan kayak apa ini yang aku pengen tuh dia susah loh. Betul. Dan aku akui Karisma luar biasa bisa mengenal diri Karisma, terus berani mengambil langkah dan resiko yang ada. Nah, jadi gimana dong, aku pengen banget Karisma kasih sedikit inspirasi buat anak-anak yang saat ini kayak untuk bermimpi saja bertakut loh Karisma. Karena ini nyata adanya ya. Itu gimana nih? Tips and triknya buat kamu kalau muda yang ingin sekali fokus ke
karir yang kamu inginkan, kamu harus punya yang namanya daya hayal. Kamu punya daya hayal itu dalam artian kan kamu manusia kan wajib berhayal ya. Yang penting jangan berhalusinasi, yang penting dia hayal aja yang indah-indah. Itu hasilnya pasti indah ya. Hasilnya pasti indah. Terus yang kedua, dari hayalan, dari mimpi yang kamu ukir, kamu perlahan kamu bentuk anak tangga kamu. Oh, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini. Jadi kamu ukir sendiri mimpimu. Jadi Karisma, beberapa poin yang bisa aku tangkap. Yang pertama berarti kita tuh harus punya daya hayal nih. Nah, daya hayal itu yang membuat ini ya, awal mula dari apa yang kita inginkan. Nah, kemudian Karisma juga tadi bilang kita harus mulai nih buat tangga-tangganya nih, step by step. Jadi langkah apa nih yang harus aku pilih untuk mewujudkan mimpi kita kan. Nah, kemudian ada poin yang ketiga tadi, benar-benar kita harus yakin kita bisa mewujudkan itu menjadi nyata ya, menciptakan mimpi kita tadi menjadi nyata. Gitu nah, kan. Terus gimana lagi nih Karisma? Nah, kita mengaktualisasikan itu tentunya dari daya hayal ya. Daya hayal yang kita maksudkan di sini adalah positive affirmation. Kita mengafirmasi diri, oh, saya harus menjadi sosok yang indah. Saya harus bisa mendapatkan yang terbaik. Itu pasti akan terbukti kalau kita dengan daya hayal, affirmation yang indah, dan juga jangan lupa berdoa lah. Seperti itu. Oh, tetap ya berdoa ya. Berdoa itu nomor satu juga pastinya. Jadi masa kampus saat itu saya mengisi masa-masa kampus saya dan masa-masa yang indah, masa-masa yang sukacita yang luar biasa, gembira ria, senang, terus happy. Itu bangun pagi ke kampus dengan tas ya, dengan motor, dreng. Itu tuh happy aja bawaannya, perasaan tuh gembira ria aja kayak gitu. Aduh, jadi mau apapun yang terjadi nantinya, Karisma udah bilang dari awal apa kayak positive affirmation. Nah, jadi harus bahagia, harus happy, nanti juga bakal happy ya jadinya ya. Terbukti itu to be honest itu alhamdulillah wa syukurillah itu terbukti ampuh cara itu. Oh gitu guys. Jadi buat kamu yang sekarang lagi kuliah atau masih apapun profesi kamu belajar, tapi ya aku lebih fokus ke anak kuliahan ya waktu itu ya. Jadi maksudnya benar-benar harus positive thinking. Jadi kamu awali hari dengan happy, berdoa seperti yang kayak Kakak Karisma bilang. Nanti supaya kamu bisa mendapatkan hasil yang yang positif juga buat kamunya. Karena kalau kita melihat konteks saat ini nih Karisma, banyak banget nih yang kayak kuliahnya agak berantakan, bisa lulus dengan berapa tahun. Nah, maksudnya sebenarnya itu boleh haknya setiap orang ya, tapi kan kalau kita bicara yang ideal kan biasanya 4 tahun atau 5 tahun lah Karisma ya bisa lulus, atau 3,5 tahun lebih bagus lagi. Nah, jadi maksudnya Karisma itu bisa membalanskan semua hal yang ada. Maksudnya kuliahannya oke, tetap jalan, terus aktif juga di organisasi kan, pokoknya itu tuh nggak gampang banget ya. Dan ini harus kita akui, ini Karisma bisa membagi itu dengan baik guys. Intinya kan itu tadi yang saya bilang, positive affirmation. Kamu mengafirmasi diri kamu menjadi orang yang baik, sosok yang baik. Kita tidak pernah minta yang namanya bencana ya. Betul. Bencana, maut, rezeki, jodoh itu kan dari yang Maha Kuasa. Betul banget nih. Tapi pada dasarnya intinya kita wajib harus senang nih kan dalam hidup ini. Kita mengarungi dalam gembira ria, walaupun kita lagi perasaannya kacau, perasaan yang tidak menyenangkan, kita harus menunjukkan ke orang bahwa kita tuh happy. Karena itu adalah salah satu ibadah ya bagi saya. Sumringah itu. Ya benar banget nih. Jadi guys, ini jadi ini buat siapa aja kalau baru kenal sama Karisma atau baru ketemu sama Karisma, itu dia selalu kayak memancarkan aura-aura yang positif nih guys. Jadi kita nggak tahu dia tuh lagi punya masalah apa atau gimana, pokoknya dia selalu menjadi orang yang positif buat kita, sehingga tapi intinya yang dari saksi adalah bantal guling saya dan tembak saya yang suka nangis kalau lagi tidur gitu kan. Oh, jadi Karisma yang kuat ini juga ada masalah dan juga bisa menangis ya. Saya manusiawi loh menangis. Kalau robot udah nggak bisa nangis. Jadi benar nih Karisma nih manusia guys. Jadi pasti punya masalah dan pasti juga menangis ya. Iya. Nah, hanya tidak harus kita menampakkan diri saya lagi sedih, show off ke orang gitu ya. Saya bukan pribadi seperti itu. Jadi saya hanya menangis di kamar karena menangis sahabat sendiri kayak Hardi, ngomong ke orang-orang terdekat seperti itu aja lah. Tapi by the way nih Karisma, kalau boleh tahu apa sih yang kamu tangisi Karisma? Atau ada masalah apa sih yang paling berat nih Karisma? Saya tangisi jujur manusiawi ya, menangis saat kampus dulu itu adalah asmara pastinya. Aduh, kalau soal asmara kayaknya redup ya. Asmara, atau gimana nih? Asmara jujur saat itu tuh asmara saya itu luar biasa loh. Saya kena berpacaran dengan orang-orang yang aku tahu banget. itu kan. Benar deh Karisma tuh. Saya kenal tuh sama orang yang luar biasa lah. Alhamdulillah. Ke kampus juga tuh happy. Makanya saya selalu happy, kenapa? Karena saya punya mood booster saat itu. Mood booster yang sangat luar biasa. Jujur itu ya Allah, kita ngomong soal asmara saya waktu kuliah dulu tuh luar biasa asmara saya. Jadi, dan aku tahu banget Karisma tuh pokoknya
selalu mendapatkan yang terbaik gitu loh. Maksudnya selalu dapat apa ya, waktu itu istilahnya masih pacaran Iya. ya. Selalu dapat pacar yang baik, yang soleha, pokoknya selalu yang angan-angan kita lah, kan sesuai angan-angan kita gitu. Akhirnya dapet.